الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-110, yaitu kata ba'isun. Kata ini dalam bentuk fa'il atau subjek. Asal katanya ba'sun, yang mengandung makna kekuatan, keberanian, ketakutan, siksaan, dan kesengsaraan. Bentuk jamaknya yaitu abu'us atau ba'sa. Ia disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 165. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa khatnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Kata ini didahului dengan kata azabun yang bermakna siksaan atau azab. Ibnu Qutaibah dan Al-Yazidi berpendapat azabun ba'is bermakna azabun syadid atau siksaan yang kuat dan kejam. Ibnu Katsir berkata, terdapat lebih dari satu makna untuk lafaz ini. Berdasarkan riwayat dari Mujahid, ia bermakna syadid, yaitu yang kuat, kejam atau berat. Menurut pendapat lain, ia bermakna alimun, yaitu yang sedih, yang pedih. Qatadah berpendapat ia bermakna muja'un, yaitu yang menyakitkan. Beliau berkata, semua makna di atas saling berdekatan atau bermirip-miripan. Al-Imam Asy-Syaukani berkata, siksaan itu berbentuk al-maskhu, yang mengubah wajah orang Yahudi, perangai mereka dan sebagainya, seperti monyet, sebagai balasan keingkaran mereka. Terdapat pelbagai qiraat atau bacaan untuk lafaz ba'is, untuk lafaz atau kata ba'is. Abu Amru, Asim dan Al-Kisai dan Hamzah membacanya dengan ba'isun. Ba'is berdasarkan wazan fa'il. Ibnu Katsir membacanya dengan bi'isun atau atas wazan fi'ilun. Ibnu Amir membacanya dengan ba'sun, dan Nafi' serta ulama Makkah membacanya dengan baisin. Kesimpulannya, maksud dari ayat azabum ba'is adalah siksaan yang kuat, menghinakan, pedih, kejam dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk fa'ilnya, ba'is berasal dari kata di atas juga,
yang berarti apabila memerlukan, kuat keperluan dan hajatnya. Disebut sekali dalam surah Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Al-Qurtubi berpendapat al-fakir adalah sifat untuk al-ba'is yang membawa maksud, yang sukar dan amat memerlukan suatu hajat atau kebutuhan atau pemberian, termasuklah kepada mereka yang ditimpa musibah dan bala walaupun mereka tidak fakir. Kesimpulannya, kata ba'sun dengan berbagai perubahan bentuk lafadznya di dalam Al-Quran seperti ba'is, ba'is atau ba'sun, ba'sa, mengandung makna yang berdekatan, yaitu yang kuat, siksaan, pedih, kesengsaraan, kesulitan, kehinaan yang teramat memerlukan, dan sebagainya. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-111, yaitu bahjatun. Kata bahjatun merupakan bentuk masdar. Ia berasal dari kata bahija ya bahaju. Ia membawa makna kegembiraan, kesenangan, baik dan menawan. Isim fa'ilnya adalah bahij. Dalam kamus Al-Mu'jamul A'rabi, wajhun bahij bermaksud wajahnya kelihatan gembira, dan manzur bahij bermakna pemandangan yang indah lagi menawan. Kata bahja disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah yang ke-27 dari surah An-Naml pada ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'ambatna bihi hadaiqa zata bahjatin. Sedangkan kata bahij disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 5 dan surah Qaf surah yang ke-50 ayat 7. Allah menyatakan dalam surah Al-Hajj, wa ambatat min kulli zawjin bahij, wa ambatat min kulli zawjin bahij. Kedua-dua kata yang terdapat di dalam Al-Quran berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang Allah jadikan di atas bumi. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, al-bahja adalah yang baik dan menarik untuk yang melihatnya. Maksud ayat dalam surah An-Naml, dan kami menumbuhkan taman-taman yang baik dan menawan yang tertarik untuk yang memandangnya. Sedangkan maksud ayat dalam surah Al-Hajj, Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dengan yang baik, dengan berlainan warna yang indah lagi menawan. Kesimpulannya, lafadz bahja atau kata bahja ataupun kata bahij membawa maksud yang indah lagi menawan. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-112, yaitu bakhi. Isim fa'il dari asal kata al-bakhu atau bakho'a ya bakho'u, yang mengandung makna merendahkan diri untuknya, taat dan mengakui. Disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 6 dan surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26. Allah menyatakan dalam surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Lafadz bakhi dalam kedua-dua surah dihubungkan dengan kata an-nafs. Qatadah menafsirkan ayat bakhi nafsak dengan qatala nafsak, membunuh dirimu. Begitu juga dengan pendapat Mujahid, Ikrimah, Atiyah, Ad-Dahhak,
Al-Hasan dan yang lainnya. Ibnu Katsir berpendapat lafadz baghi bermaksud membinasakan, sehingga makna baghi nafsak berarti membinasakan dirimu. Beliau berkata lagi, ayat di atas adalah penyejuk dan penghibur dari Allah kepada Rasulnya karena sukacita dan sedih disebabkan oleh keingkaran orang kafir untuk beriman. Kesimpulannya, makna baghi nafsak, baghi an-nafs adalah membinasakan diri atau membunuh diri. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-113, yaitu bananun. Kata bananun merupakan isim mufrad, kata benda tunggal muzakkar yang jenis laki-laki. Muannasnya bananah, bentuk perempuannya yaitu banana. Jamaknya bananatun, artinya jari-jari atau bagian ujung-ujung jari. Taman yang dipenuhi dengan bunga. Ar-Razi berkata, dikatakan bananun mukhaddab karena setiap jamak yang tiada antaranya dan antara mufradnya, melainkan huruf al-ha. Kata ini tergolong mufrad dan muzakkar. Mufrad bentuk tunggal dan muzakkar yaitu jenis laki-laki. Disebut dua kali dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 12 dan surah Al-Qiyamah surah yang ke-75 ayat 4. Allah menyatakan dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Mengikut pendapat Said Hawa, banan dalam ayat ini bermaksud ujung-ujung jari, karena memukul ujung-ujung jari dapat melumpuhkan golongan yang diperangi. Maka dengan melumpuhkannya, barisan akan menjadi lemah. Terdapat dua pendapat mengenai perkara ini. Adakah hal ini dilakukan oleh orang mukmin atau malaikat? Paling tepat adalah ia dilakukan oleh para malaikat, karena mereka ikut berperang ketika perang Badar. Ar-Rabi bin Anas berkata, sahabat-sahabat yang berperang dalam perang Badar mengetahui para malaikat membunuh orang yang diperangi dengan memukul leher-leher mereka dan memukul ujung-ujung jari mereka seperti jilatan api yang membakarnya. Begitu juga makna banan dalam surah Al-Qiyamah. Kesimpulannya, kata banan bermaksud ujung-ujung jari. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-114, yaitu baqiyatun. Lafadz atau kata baqiyat merupakan jamak. Adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah baqiyatun. Menurut Ar-Razi, baqiyah bermaksud baqa atau kekal, sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Al-Haqqah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahal tara lahum min baqiyah. Apabila ia disandarkan kepada lafadz al-haya atau al-haya al-baqiyah, maknanya kehidupan hari akhirat yang kekal. Dalam Mu'jamul A'rabi, ia juga bermaksud amalan yang tertinggal atau yang meninggalkan kesan. Lafadz baqiyat disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 46 dan surah Maryam surah yang ke-19 ayat 76. Perkataan baqiyat dalam kedua surah-surah dikaitkan dengan lafadz as-solihat, artinya yang baik-baik. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai maksud atau arti al-baqiyatus solihat. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Masruq, Ibnu Abi Mulaikah berpendapat al-baqiyatus sholihat artinya as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Kemudian Ibnu Umar, Ibnu Juraij, Atha bin Abi Rabah
Said bin al-Musayyib, Salim, Mujahid, Qatadah dan jumhur ahli tafsir berpendapat al-baqiyatus sholihat artinya la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ibnu Zaid dan riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan al-baqiyatus sholihat adalah al-kalamut thayyib, atau yaitu perkataan yang baik. Sebagian ulama berpendapat ia merupakan keseluruhan amalan-amalan yang baik dari perkataan dan perbuatan. Ia merupakan pendapat Ibnu Zaid, riwayat Atta al-Khurasani dari Ibnu Abbas dan dikuatkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari serta Ibnu Aitiyah. Ibnu Jarir mengatakan pendapat yang paling utama adalah pendapat yang mengatakan al-baqiyatus sholihat adalah keseluruhan amalan-amalan yang baik sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, karena semua amalan-amalan baik yang kekal untuk pelakunya di hari akhirat akan diberi ganjaran padanya. Allah juga tidak mengkhususkan melalui ayat al-baqiyatus sholihat sebagian tanpa sebagian yang lain di dalam kitabnya, dan tidak juga melalui berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-115, yaitu al-bawar. Isim mufrad dan masdarnya dari perkataan baro yaburu. Isim mufrad maksudnya kata benda bentuk tunggal, dan masdarnya dari perkataan baro yaburu. Jamaknya yaitu albur, mengandung makna musnah, rugi, bumi yang tandus, bumi yang ditinggal selama setahun untuk ditanam tanaman pada tahun berikutnya dan sebagainya. Disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah yang ke-14 dari surah Ibrahim ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa hallu qaumahum darul bawar. Kita ulang sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa hallu qaumahum darul bawar. Lafaz al-bawar dihubungkan dengan kata dar atau darul bawar. Menurut Ibnu Katsir, al-bawar adalah al-halak atau kehancuran, sebagaimana makna ayat 12 dalam surah Al-Fat. Wa kuntum qauman bura, yaitu kaum yang hancur dan binasa. Sedangkan darul bawar adalah neraka jahanam. Ibnu Qutaibah, Ibnu Manzur dan Al-Yazidi juga berpendapat darul bawar adalah darul halak, yaitu jahanam. Kesimpulannya, arti darul bawar adalah darul halak, yaitu neraka jahanam. Dari Atta, dia mendengar Ibnu Abbas berkata mengenai ayat di atas, mereka adalah orang kafir dari penduduk Makkah. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab menafsirkan ayat di atas, mereka adalah orang kafir dari Quraisy, yaitu Bani Al-Mughirah dan Bani Umayyah. Bani Al-Mughirah dihancurkan pada masa perang Badar, sedangkan Bani Umayyah akan dibalas pada masa yang akan ditetapkan. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-116, yaitu bi'sama. Al-Imam As-Suyuti atau As-Suyuti berkata, bi'sa adalah kata kerja yang mengisyaratkan celaan atau hinaan yang tidak dapat ditasrifkan. Lawannya adalah ni'mah. Ditasrifkan itu maksudnya diubah atau diderivasikan. Lawannya adalah ni'mah. Sedangkan ma berfungsi sebagai penafsir untuk kata kerja bi'sa, sebagaimana pendapat As-Samakhsyari, bi'sa syai'a
yang berarti sejahat-jahat sesuatu atau sehina-hina perkara. Kata ini disebut 3 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 90 dan 93, serta dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-190. Sedangkan kata bi'sa yang berdiri dengan sendirinya tanpa ada ma disebut 37 kali dalam Al-Quran. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 90, sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka yang membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan terdapat 4 bahasa yang sinonim maknanya, yang sama maknanya dengan kata di atas, yaitu bi'sa, ba'sa, ba'isa dan bi'isa. Bi'isa seperti kata ni'ma, na'ma, na'ima dan ni'imma. Sibawai mengatakan ma adalah fa'il, pelaku atau subjek untuk bi'sa. Al-Akhfas mengatakan ma adalah pada kedudukan nasab sebagai tamyiz atau penentu, sebagaimana ungkapan bi'sa ma, bi'sa rajulan zaidun, bi'sa rajulu zaidun. Oleh karena itu takdir kata bi'sa dalam Al-Quran adalah bi'sa syai'an an yakfuru, bi'sa syai'an an yakfuru, artinya sejahat-jahat sesuatu yang mereka beli diri mereka dengannya adalah kufur kepada Allah. Dari sini ayat istarau bihi anfusahum adalah sifat untuk kata ma. Kesimpulannya, bi'sa adalah kata kerja yang tidak berubah, yang membawa makna hinaan dan celaan. Yang membawa makna maksudnya yang berarti hinaan dan celaan. Sedangkan ma adalah berfungsi sebagai pentafsir, penentu atau tamyiz atau pelaku, fa'il untuk kata tersebut. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-117, yaitu bid'ah. Lafaz bid'ah berbentuk mufrad atau tunggal, adapun bentuk jamaknya adalah badai. Maknanya sesuatu yang diniagakan atau yang diperdagangkan. Asy-Syaukani mengatakan al-bid'ah adalah harta benda yang diperdagangkan, diniagakan atau diperdagangkan, berasal dari sesuatu yang dipotong, diambil dari harta karena ia adalah sebagian dari harta untuk diniagakan atau dibisniskan dengannya atau diperdagangkan dengannya. Kata ini disebut 5 kali dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 19, 62, 65 disebutkan 2 kali, dan ayat 88. Terdapat beberapa makna bid'ah dalam kelima ayat ini berdasarkan kandungan dan isi ayat tersebut, yaitu bid'ah bermakna Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana terdapat dalam ayat 19. Allah menyatakan wasarruhu bid'atah, bid'ah wasarruhu bid'ah. Nabi Yusuf dikatakan bid'ah dalam ayat ini karena ketika ia dijumpai oleh kafilah di dalam perigi atau bejana atau alat yang diangkat dari sumur itu, ia termasuk barang dagangan yang akan diniagakan atau diperjualbelikan oleh mereka. Allah menyatakan dalam ayat 88, wajibna bibid'atin musjat atau musjatin, wajibna bibid'atin musjat, wajibna bibid'atin musjah. Kata bid'ah dihubungkan dengan lafaz musjah yang mempunyai maksud atau arti yang sedikit, yang jelek atau buruk.
Mujahid dan Hasan berpendapat bidoah musjah adalah harga makanan yang murah. Salah satu laporan Ibnu Abbas, Qatadah dan As-Suddi mengatakan bidoah musjah adalah dirham-dirham yang sedikit, yang tidak dapat membeli keperluan kecuali sedikit. Abu Shaleh berpendapat bidoah musjah adalah bijirin tanaman, biji tanaman dan pokok itu pohon, biji tanaman dan pohon. Ibnu Abbas juga berkata ia adalah sandal-sandal, kulit dan bekalan-bekalan musafir. Bekalan-bekalan maksudnya perbekalan musafir. Kesimpulannya, bidoah musjah mencakup semua makna yang disebutkan di atas tadi. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-118, yaitu biya'un. Lafaz ini merupakan bentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah bi'atun, artinya tempat ibadah orang Nasrani. Disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa shalawatun wa masajidu. Sekali lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa sholawatun wa masajid. Diriwayatkan dari Rafi', Qatadah dan Ad-Dahhak berpendapat bi'a artinya gereja orang Nasrani. Mengikut pendapat As-Samakhsyari, bi'a adalah tempat ibadah orang Nasrani. Sawami' adalah tempat ibadah bagi ulama-ulama mereka. Salawat adalah ibadah orang Yahudi, dan masjid adalah tempat ibadah orang Islam. Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan tempat-tempat ini diambil menjadi tempat ibadah mereka sebelum penyelewengan mereka dan sebelum menghapuskan agama-agama itu dengan Islam. Sekiranya bukan karena Allah mensyariatkan kepada para nabi dan orang yang beriman memerangi kaum kufar, sudah pasti robohlah pada zaman Nabi Musa alaihissalam al-Kanais, gereja, dan pada zaman Isa as-Sawami' dan al-Biya', dan pada zaman Nabi Muhammad SAW al-Masajid. Kesimpulannya, Biya' adalah tempat ibadah orang Nasrani. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-119, yaitu ada kata al-buruj. Lafaz ini dalam bentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah al-burju, yang bermaksud bangunan yang tinggi berbentuk bundar atau petak, sama apakah dia berdiri sendiri atau bahagian dari bangunan yang besar, benteng, dan salah satu dari bola langit yang 12. Dalam ilmu falak, al-buruj bermakna kumpulan bintang. Disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 78, Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 16, Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 61, dan Al-Buruj, surah yang ke-85 ayat 1. Dari keempat-empat ayat yang menyentuh lafaz Al-Buruj, ia mengandungi 2 makna yang berlainan berdasarkan sandaran dan kaitan ayat tersebut, yaitu Allah menyatakan dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai makna al-buruj dalam ayat di atas. Ada yang berpendapat
ia bermaksud benteng yang berada di dalam tanah. Ada yang berpendapat ia adalah istana, dan ada yang berpendapat ia bermakna istana-istana yang dibuat dari besi. Sedangkan musyayyadah bermaksud dicat dengan kapur atau yang tinggi. Kesimpulannya, semua makna saling berdekatan. Maksud ayat buruj musyayyadah adalah bangunan yang tinggi yang dicat dengan kapur ataupun benteng dan istana yang dibuat dari besi. Ia bermakna paksi-paksi bintang, sebagaimana maksud ketiga-tiga ayat di atas. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Buruj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-samaa'i dzatil buruj. Mengikut pendapat yang masyhur dalam bidang ini, ia adalah paksi-paksi planet, yaitu 12 bintang untuk 12 planet. Paksi-paksi ini dilewati oleh matahari dalam masa setahun dan bulan dalam masa 28 hari.